Bergabungnya Martin Paes yang pada akhirnya berhasil memenangkan sidang di FIFA untuk bisa memperkuat timnas Indonesia, kami pikir telah membuat banyak pemain lain yakin jika PSSI sungguh-sungguh untuk membantu para pemain mewujudkan mimpinya bergabung ke skuad tim Garuda, termasuk sosok Jairo Redewoldt, seolah memberikan kode bahwa ia makin dekat dengan Indonesia. Tatkala menambahkan bendera merah putih di bio Instagramnya. Tak hanya Jairo, pemain lain juga terang-terangan makin ngebat untuk bela timnas. Lantas siapa saja? Inilah gerbong yang berpotensi untuk gabung skuad tim Garuda selanjutnya. Di bulan Agustus ini, rumor soal para pemain keturunan kembali mencuat teman-teman. Pasalnya ex-ko PSSI Arya Sinulinga beberapa kali membeberkan soal proses pemain keturunan yang kian dekat dengan tim Garuda. Tanggal 1 Agustus, seperti yang dilaporkan oleh okezone.com, Arya Sinulinga mengatakan jika dokumen para pemain keturunan sudah pada masuk dan semua sedang PSSI urus. Sedangkan di minggu-minggu ini, ia bahkan mengkonfirmasi jika di jeda internasional atau FIFA Matchday pada awal September, akan ada pemain yang datang ke Indonesia. Di mana jadwal itu dipilih? Karena di tanggal itulah pemain bisa mendapatkan waktu libur dari timnya untuk terbang ke Indonesia. Jairo Redewoldt kirim kode ke Indonesia. Nama Jairo Redewoldt sejatinya sudah lama jadi salah satu nama pemain yang dirumorkan dekat dengan PSSI. Namun sayang, setelah sempat dirumorkan bakal tiba di Indonesia di akhir musim lalu, ia hingga saat ini belum juga tiba di Indonesia. Sempat muncul laporan bahwa PSSI sulit mendatangkan Jairo. Tapi menariknya, baru-baru ini pemain 27 tahun itu justru memberikan kode dengan memasang bendera merah putih di bio Instagramnya yang juga menjadi satu-satunya hal yang ada di bionya. Menariknya, alih-alih memasang bendera merah putih Indonesia yang benar, Jairo ini kedapatan memasang bendera yang mirip dengan Indonesia, yakni Monaco, yang sama-sama merah putih. Hal ini pun jadi perhatian para penggemar, tapi tetap saja mereka yakin jika niatan Jairo adalah memasang bendera merah putih Indonesia. Kayaknya emang mau masang bendera Indo, tetapi dia nggak tahu perbedaan antara bendera Indo sama bendera Monaco. Yang penting bendera merah putih, tulis akun Danar 154. Bang Jarwo di profil salah bendera kayaknya, tulis ar.allshopping. Kena hack mungkin, itu bendera Monaco. Ukurannya kecil plus merahnya gitu, tulis akun Ilham M. Nur. Feeling gue ini pemain yang dimaksud Pak Arya posisi tengah yang sedang diproses, tulis akun Huda Hudo. Terlepas dari apakah ini adalah kode yang diberikan Jairo soal hubungannya dengan Indonesia yang makin dekat, yang pasti jika Jairo bisa bergabung ke timnas Indonesia, ini akan jadi tambahan kekuatan yang signifikan di lini tengah timnas Indonesia. Pemain yang musim ini bergabung ke tim raksasa Belgia Royal Antwerp itu merupakan pemain berpengalaman yang udah makan asam garam dalam persaingan ketat di Premier League. Gaya mainnya yang ngotot untuk memenangkan duel-duel lini tengah akan sangat membantu dan menarik jika disandingkan dengan Tom Haye. Sehingga kombinasi itu akan semakin membuat lini tengah kita kuat, bukan? Loic Schieffer, gelandang masa depan. Baru-baru ini Aubrey memposting sosok Loic Schieffer, seorang gelandang serang yang dinilai sangat potensial. Dalam interviewnya dengan Yusa Nugraha, Loic Schieffer ini merupakan pemain keturunan Indonesia yang memiliki garis keturunan dari sang nenek dan kakek Jawa yang pindah ke Belanda pada usia 18 tahun. Berbicara soal pemain yang baru berusia 19 tahun ini, sosoknya dinilai sebagai sosok gelandang potensial yang bisa jadi opsi PSSI untuk memperkuat timnas. Saat ini, pemain yang bisa main sebagai gelandang maupun pemain sayap tersebut tengah bermain untuk tim Eindhoven Under 21. Jika melihat aksinya di lapangan, pemain ini adalah pemain yang lincah,
Ia punya kaki-kaki cepat dan gerakan tubuh yang lembut. Kalau kata Yusa, IQ pemain ini bagus, dan itu membuat dirinya layak untuk jadi opsi dari skuad tim Garuda, terkhusus di timnas kelompok umur seperti timnas U19 yang bersiap untuk mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia Under 21. Never back down, paths that we pave for the crown. Every pass precise, every goal a dream. Through the blood and Ole Romani menikmati kebangkitannya. Pemain yang paling diharapkan baik oleh Coach Shin Tae-yong hingga para penggemar timnas kami pikir adalah Ole Romani. Apalagi jika melihat performa dari Ole di awal musim ini. Jadi setelah musim lalu ia lebih banyak menepi akibat cedera, di awal musim ini Ole Romani langsung tampil menjanjikan. Ditempatkan sebagai penyerang sayap, Ole menunjukkan kemampuannya dalam hal kecepatan, skill, position, dan finishing yang menjanjikan. Dari 3 laga awal, 2 gol berhasil ia ciptakan untuk membantu FC Utrecht menempati posisi klasmen 3 Eredivisie sementara. Ook al met de pre-season erbij, ik zit er gewoon lekker in en ik probeer zeg maar in die focus te blijven, goals te blijven maken, belangrijk zijn voor het team. En ja, het zijn pas 2 wedstrijden, dus we zijn nog nergens natuurlijk, dus gewoon zo doorgaan. Ja, maar je zegt al, ook die pre-season gaat lekker. Heb je er een verklaring voor? Zit je lekker in je vel? Gaat het privé goed? Nee, ja, het was gewoon vooral de motivatie is denk ik vorig seizoen. Veel geblesseerd geweest, niet heel veel gespeeld. Dus dat knaagt aan je als profvoetballer. Je wilt voetballen, je wilt minuten maken. Dus ja, dat was voor mij de motivatie en die knop die moest om. En ja, dat gaat aardig nu. Berbicara soal hubungan Ole dengan timnas, beberapa kode terakhir yang Ole berikan adalah saat di-follow Erick Thohir yang kemudian ia follow balik. Selain itu, ia juga nampak meninggalkan komentar love pada postingan Ragnar Uratmangun. Jelas, kini kita berharap jika Ole pada akhirnya memilih untuk gabung timnas. Apalagi sahabatnya seperti Martin Paes dan Ragnar sudah lebih dahulu gabung timnas, yang kami pikir juga telah meyakinkan Ole untuk mengikuti jejak keduanya. team of the brave, never back down. Paths that we pave for the crown. Every pass precise, every goal a dream. Through the blood and dice, we become a team. Cheers in the air. Jadi, semoga di awal bulan September ini akan ada kabar bagus ya soal siapa saja pemain keturunan yang dapat bergabung ke timnas Indonesia. Tentu kita masih sangat butuh pemain-pemain yang siap memperkuat tim Garuda demi bersaing di round 3, 4, atau babak playoff demi mencapai tujuan Piala Dunia 2026 yang sudah ditargetin oleh PSSI dan juga pelatih Coach Shin Tae-yong. Victory we share, we'll shout it loud. It loud. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.